Badai di Parangtritis. Bagian 5. Majurai, si perwira tinggi, mendengus marah, lalu sabatkan kelewang di tangan kanannya. Bekas bawahan dan atasan itu langsung terlibat dalam pertempuran 1 lawan 1 yang seru. Namun, setelah beberapa kali gebrakan, Aryo Ladam tak dapat menandingi kehebatan atasannya yang memang terlatih dalam pertempuran di atas kuda. Kelewang Majurai merobek dada Aryo Ladam. Perwira muda yang memberontak karena mengharapkan jabatan dan pangkat yang lebih tinggi ini terhuyung-huyung dengan dada bersimbah darah, lalu terjungkal ke tanah. Terdengar sesaat suara rangannya, sesudah itu napasnya pun berhenti. Majurai putar kudanya, namun gerakannya tertahan. 3 adipati bersenjata golok panjang mengurungnya. Tanpa memberi banyak kesempatan, ketiga adipati langsung menyerang. Kali ini kehebatan Majurai tidak sanggup menghadapi keroyokan. Salah seorang dari 3 lawannya, namun dirinya sendiri kemudian menderita 2 bacokan parah, membuatnya menjadi korban pertama berpangkat tinggi di pihak kerajaan. Dari arah belakang barisan pasukan kerajaan, 3 penunggang melesat dengan sebat. Satu di antaranya langsung menuju 2 adipati yang tadi mengeroyok si perwira tinggi. 4 prajurit pemberontak yang juga menunggang kuda cepat menyongsong. 2 hantamkan tombak, 1 tusukkan pedang, dan yang keempat membabat dengan golok. Yang dikeroyok tampak gerakan tangan ke pinggang. Dalam kegelapan, berkilat sinar biru hampir kehitaman. Terdengar suara menderu, lalu suara senjata berdentrangan, dan terakhir, suara jeritan 4 penyerang. Tubuh mereka sesaat tergotai di atas punggung kuda masing-masing. Senjata tak lagi tergenggam di tangan. Ada luka yang mengeringkan di dada, leher, perut, dan kepala. Darah mengucur, satu demi satu. Tubuh yang tergotai itu rubuh dan jatuh ke tanah yang digenangi air laut. Iblis pedang biru, desis si tapak api dengan suara bergetar ketika mengenali siapa adanya penunggang kuda yang barusan membabat 4 prajurit dengan 1 gebrakan saja. Dia bukan tokoh silat istana. Bagaimana tahu-tahu muncul dan berada di pihak kerajaan? Si tapak api berpaling ke kiri. Pada saat itu, 2 penunggang kuda yang tadi melesat ke depan bersama iblis pedang biru sudah berada pula di sekitar situ. Melihat 2 orang itu, kembali si tapak api jadi tergetar. Yang muncul lagi-lagi bukan tokoh silat istana, tetapi 2 datuk dunia persilatan golongan putih yang sama sekali tidak diduga akan muncul di pihak kerajaan. Mereka adalah si benang malaikat, lalu pendekar paku beracun. Seperti iblis pedang biru, kedua datuk persilatan ini pun sudah tua renta dan sama-sama berambut putih panjang. Ketika memandang ke jurusan lain, si tapak api melihat 2 tokoh silat istana muncul dengan membawa senjata aneh di tangan, yakni satu berupa cakra besi yang diberi bertongkat hingga berbentuk payung kecil, dan satunya lagi, sebuah kelewang yang memiliki rantai-rantai kecil. Pada setiap ujung rantai terdapat potongan besi berbentuk mata tombak. Si tapak api sama sekali tidak takutkan 2 tokoh silat istana ini. Tapi, kemunculan 3 tokoh silat lainnya tadi benar-benar membuatnya harus memutar akal dengan cepat. Dia memandang ke arah Ki Demang Wesi. Kepala desa Parangtritis ini tak bakal sanggup menghadapi salah satu pun dari tokoh silat istana itu. Maka, dia berseru dan memberi isyarat pada sepasang tombak dewa, bahkan berteriak ke arah si pengupas kepala. Hadapi 3 orang di sebelah depan itu, aku akan menghadang 2 tokoh silat istana. Ki Demang, minta pendekar 212 dan pengemis kaki kayu membantu. Cepat. Ki Demang Wesi segera menghambur ke arah di mana Wiro Sableng berada. Tapi, begitu dia menghampiri pendekar ini, belum sempat membuka mulut, satu totokan keras menghantam pangkal lehernya. Kepala desa Parangtritis ini terhuyung, lalu menelungkup kaku di atas punggung dan leher kuda. Bagus, memuji Tata-Tati Titi, alias nenek hitam bergigi emas. Lalu, perempuan ini tarik leher tunggangan Ki Demang Wesi hingga binatang ini menghadap ke arah pantai. Pergi ke tepi pasir dan tunggu di sana. Si nenek usap kepala binatang itu, lalu tepuk pinggulnya. Seolah-olah mengerti perintah itu, si kuda berlari menuju ke pantai, tepat dari arah mana Winayu Tindi mendatangi. Tapak api, kulihat urusan bisa jadi kapiran tidak karuan, terdengar suara pengemis kaki kayu. Apa maksudmu? Tanya si tapak api. Aku tidak takut menghadapi 5 musuh kelas berat itu. Yang aku khawatirkan justru dirimu. Jika kau mampus di tangan mereka, bagaimana dengan obat penawar racun itu? Kami tidak ingin mati konyol di hari ke-13, sedangkan kau sudah mampus duluan. Aku tidak akan mati lebih cepat darimu, pengemis kaki kayu. Mari kita serbu mereka. Terdengar suara bergemerincing.
Ternyata, itu adalah suara kuku-kuku jari si pengupas kepala yang seperti potongan-potongan besi tipis dan tajam. Kau saja yang menyerbu mereka sendirian, tapak api, berkata si pengupas kepala. Tetapi, berikan dulu obat penawar racun itu. Aku mendapat kisikan dari Tatata Tititi bahwa kau dan Ki Demang Wesi punya maksud busuk tersembunyi. Perjuangan yang katamu untuk menobatkan Pangeran Adi adalah sandiwara keji belaka. Bila kota raja jatuh, kau akan membunuh pangeran itu, lalu mengangkat diri jadi raja. Dan kami yang membantumu, dan semua yang sudah kau racuni secara keji, akan kau biarkan mati konyol? Paras si tapak api berubah. Dusta keji, manusia banci itu ternyata seorang tukang fitnah. Terdengar suara tertawa gelak. Semua orang berpaling dan melihat pendekar 212 beserta seseorang yang sebelumnya tak pernah mereka lihat. Sahabatku Tatata Tititi tidak pernah dusta dan tidak pernah fitnah. 2 malam lalu aku turut mencuri dengar rencana kejimu itu waktu kau bicarakan dengan Ki Demang Wesi seusai pertemuan. Bangsat keparat, ada komplotan busuk dalam perjuangan ini. Mana manusia banci Tatata Tititi itu? Si nenek di samping Wiro tertawa ngekeh. Dia bukan banci, namanya bukan Tatata Tititi, tapi nenek hitam bergigi emas. Tokoh silat istana, dan akulah orangnya, penyusup pengkhianat, sepasang tombak dewa, bunuh tua bangka keparat bermuka hitam itu. Dan kau, biar aku yang menghajar pendekar sableng ini. Sejak semula aku memang sudah curiga padanya. Sepasang tombak dewa serta-merta menyerbu nenek hitam bergigi emas, sedang si tapak api gosokkan kedua tangannya keras-keras. Terdengar suara meletup, lidah api keluar dari sela kedua tangan yang digosokkan, langsung menyambar ke arah Wiro Sableng. Murid Sinto Gendeng itu melompat dari punggung kuda sambil cabut kapak naga geni 212. Terdengar kuda yang tadi ditungganginya meringkik keras, disusul bau daging hangus terbakar. Kuda itu tampak rebah ke tanah. Sebagian tubuhnya hangus dihantam lidah api serangan si tapak api. Sepasang tombak dewa sebelumnya sudah tahu betul siapa adanya nenek hitam bergigi emas, maka begitu menyerang, keduanya sudah pergunakan tombak pendek masing-masing. 3 tokoh silat, yaitu Iblis Pedang Biru, si Benang Malaikat, dan Pendekar Paku Beracun, tampak terheran-heran ketika melihat di antara sesama pentolan pemberontak saat itu terjadi saling serang. Lain halnya dengan 2 tokoh silat istana yang membekal senjata aneh. Mereka sudah mengetahui bahwa nenek hitam bergigi emas memang sengaja disusupkan ke dalam komplotan pemberontak, namun mereka tidak mengenal siapa adanya pemuda yang saat itu diserang si tapak api dengan lidah apinya yang ganas. Iblis Pedang Biru mengambil sebuah trompet yang tergantung di leher kuda, lalu meniupnya kuat-kuat. Mendengar tiupan trompet itu, seluruh pasukan kerajaan hentikan pertempuran dan cepat mundur sampai sejarak 5 tombak dari pasukan pemberontak, membuat pasukan pemberontak terheran-heran. Kalian akan diberikan pengampunan jika menyerah, teriak Iblis Pedang Biru. Teriakan ini dikumandangkan lagi oleh beberapa perwira kerajaan. Demikianlah sambung menyambung hingga seluruh pasukan pemberontak mendengar, dan diam-diam mereka merasa gembira. Saat itu, sebenarnya kedudukan mereka telah terjepit dari 3 arah. Semangat hampir patah, apalagi ketika melihat para pimpinan mereka kini malah baku hantam satu sama lain. Setelah berhasil menguasai keadaan, Iblis Pedang Biru memberi isyarat pada kawan-kawan. Tokoh-tokoh silat kerajaan itu bersama belasan perwira langsung membentuk lingkaran, mengurung kalangan pertempuran. Nenek hitam bergigi emas tertawa gelak ketika dapatkan dirinya diserang oleh sepasang tombak dewa. Pengkhianat-pengkhianat tolol, apakah kalian tidak punya senjata lain hingga menyerangku dengan ular-ular laut? Si nenek berseru, jangan lihat pedang, teriak pengemis kaki kayu. Tapi, terlambat. Sepasang tombak dewa, dalam keterkejutan mereka, sama melihat pada pedang masing-masing. Justru inilah kesalahan mereka, karena di situ kekuatan sihir si nenek muka hitam. Tombak itu sebenarnya tidak berubah, tetapi di mata tombak dewa ke-1 dan adiknya, tombak dewa kedua, senjata mereka tampak benar-benar seperti seekor ular laut. Panjang, hijau, dan licin berkilat. Keduanya sama menjerit dan kepretkan senjata masing-masing. Begitu senjata itu jatuh ke air laut, ternyata kini mereka melihat kembali bentuk aslinya. Sadarlah mereka kalau sudah tertipu. Cepat-cepat keduanya melompat dari atas kuda untuk mengambil senjata masing-masing. Tetapi, terlambat. Jilid 8. Sebilah pedang biru menempel di leher tombak dewa ke-1, sedang tombak dewa kedua dapatkan dirinya tergulung oleh benang putih halus, tapi semakin dicobanya membebaskan diri, semakin kencang tubuhnya teriris.
Itulah kehebatan senjata tokoh silat bergelar si benang malaikat. Dua pentolan pemberontak itu jadi tak berdaya. Beberapa perwira kerajaan segera meringkusnya setelah iblis pedang biru menotok keduanya. Kini, semua mata tertuju pada pertempuran yang terjadi antara pendekar 212 Wiro Sableng dengan si tapak api. Iblis pedang biru menanyakan pada pendekar paku beracun siapa adanya pemuda tanpa pakaian yang bersenjatakan kapak tengah menghadapi si tapak api itu. "Apa kau buta?" sahut pendekar paku beracun. "Tadinya aku pun tidak mengenali siapa dia. Tapi, coba kau lihat angka 212 di kapak berkilat di tangan kanannya. Astaga, jadi dia pendekar 212, murid nenek sakti dari Gunung Gede itu," berucap iblis pedang biru. Tidak disangka dia muncul di sini dan ikut berbakti pada kerajaan. Si tapak api menghujani Wiro dengan serangan-serangan dahsyat. Setiap pukulan atau jotosan atau gerakan apapun yang dibuat tangannya, maka lidah api yang panas berkiblat. Wiro merasakan tubuhnya panas seperti terpanggang. Setelah berkelebat kian kemari dan menyadari kalau dia tak bisa bertahan lebih lama, maka pendekar ini segera putar kapak naga geni 212. Sinar putih menyilaukan membelah kegelapan malam. Terdengar suara bergaung seperti 1000 lebah mengamuk. Lidah api serangan si tapak api terpental dan membalik menghantam ke arah si tapak api sendiri. Orang ini berteriak kaget dan kesakitan. Lidah api membakar muka dan sebagian dadanya. Dia jatuhkan diri ke tanah dan celupkan kepala serta tubuhnya ke air laut, saking tidak sanggup menahan panas. Tapi, begitu luka bakar itu terkena air laut, rasa sakitnya malah semakin menggila. Si tapak api meraung. Dia buka matanya lebar-lebar, tapi dia tidak dapat melihat apa-apa. Kedua matanya yang terbakar lidah apinya sendiri ternyata kini telah menjadi buta. Kembali orang ini meraung, lalu lari menghambur merancah air laut. Iblis pedang biru berpaling pada pendekar paku beracun, lalu anggukkan kepala. Melihat isyarat ini, pendekar paku beracun segera mengeruk saku pakaiannya. Gerakan ini terlihat oleh si pengupas kepala dan si pengemis kaki kayu. Keduanya yang khawatirkan ancaman maut yang bakal merenggut nyawa mereka jika tidak mendapatkan obat penawar, padahal obat itu ada pada si tapak api, mereka sama-sama berteriak. "Jangan bunuh dia!" Namun, terlambat. Dua buah paku beracun sudah keburu melesat. Satu menancap di batok kepala si tapak api, satunya lagi menembus pinggangnya. Orang ini tersungkur ke dalam genangan air laut. Racun paku membuat tubuhnya serta-merta menjadi biru. Pengemis kaki kayu dan si pengupas kepala sama-sama terbelalak. Keduanya melompat ke arah mayat si tapak api dan menggeledah pakaiannya. Tapi, mereka tidak menemukan obat itu. "Celaka!" seru pengemis kaki kayu. "Apakah ini yang kalian cari?" terdengar orang bertanya, disusul suara tawa mengekeh. Si pengupas kepala dan pengemis kaki kayu sama berpaling. Dia melihat nenek hitam bergigi emas menimang dua benda bulat berwarna putih. Keduanya jadi beringas, lalu melompati si nenek. Tapi, maksud mereka mengambil obat-obat penawar itu tidak berhasil, karena si nenek cepat tarik tangannya. "Aku bersumpah membunuhmu jika kau tidak berikan obat penawar racun itu," teriak pengemis kaki kayu, lalu angkat kaki kayunya yang merupakan senjata. "Tunggu dulu," berteriak si pengupas kepala. "Bagaimana aku yakin itu memang obat penawar?" Nenek hitam bergigi emas tertawa. "Kalau aku sanggup mencuri batu api milik si tapak api, apa susahnya mencuri obat ini? Dan padaku bukan cuma ada 2, tapi 15 butir. Hik hik hik, aku akan berikan obat ini pada kalian, tapi dengan satu syarat. Kalian harus menyerahkan diri pada pasukan kerajaan. Dibawa ke kota raja dan diadili sesuai dengan dosa-dosa kalian berkomplot memberontak melawan kerajaan. Kalau begitu, biar kami memilih mati bersamamu," teriak si pengupas kepala. Lalu, dia menyerbu nenek hitam bergigi emas. Begitu juga pengemis kaki kayu. Terdengar suara bergemerincing jari-jari kuku si pengupas kepala ketika berkelebat menyambar ke arah batok kepala si nenek. Sekali kena, pastilah kulit kepala dan kulit muka perempuan tua itu akan terkelupas dan kepalanya akan berubah jadi tengkorak. Tapi, dari samping, saat itu menyambar sinar putih yang sangat menyilaukan. "Anjing kurap, berani kau ikut campur?" teriak si pengupas kepala begitu melihat Wiro menghantamkan kapaknya memapasi serangannya. 10 jari tangannya kini diarahkan untuk menangkap tangan dan lengan kanan Wiro. Murid Sinto Gendeng putar kapaknya. Tring tring tring. Si pengupas kepala berseru kaget dan melompat mundur. 3 kuku jarinya yang sekeras besi itu somplak. "Pendekar gagah, serahkan dia padaku,"
Sudah lama aku ingin menjajal tukang kupas kelapa ini. Hahaha. Yang berseru adalah si benang malaikat. Dia putar-putar gulungan benang halus berwarna putih. Melihat ada lagi yang hendak menyerangnya, si pengupas kepala jadi makin gusar. Dia menggereng ketika melihat benang halus di tangan si kakek berambut putih bergulung-gulung ke arahnya. Si pengupas kepala menyambar ujung benang itu dengan 7 kuku jarinya yang masih utuh. Dis, 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 ujung benang sakti berputusan. Si pengupas kepala menyeringai, merasa menang dan yakin dapat membunuh lawannya itu. Namun, dia kecele. Benang yang putus kini diulur dan tampak makin panjang. Si pengupas kepala kembali menggebrak dengan kedua tangannya. Sekali ini serangannya luput, malah ujung benang menyelinap ke bawah dan tahu-tahu kedua tangannya sudah terlibat, mulai dari pergelangan tangan sampai ke bawah bahu. Setan haram jadah, maki si pengupas kepala. Dia kerahkan tenaga untuk lepaskan ikatan benang. Tapi, kulitnya serta-merta teriris dan darah mulai mengucur. Sadar kalau dirinya tak bisa lolos, tokoh silat sesat ini jatuhkan diri dan duduk menjelepok di tanah, tanda menyerah. Hebat sekali kekuatan benang itu, membatin Wiro di dalam hati. Ini mengingatkannya pada benang sutera halus yang menjadi senjata Dewa Tuak. Setelah berhasil meringkus si pengupas kepala yang merupakan tokoh silat sangat berbahaya itu, si benang malaikat turun dari kudanya. Maksudnya untuk menotok tubuh si pengupas kepala, lalu menyerahkannya pada pasukan untuk dibawa ke kota raja. Tapi, tidak diduga, begitu si pengupas kepala berada di hadapannya, tubuh yang duduk menjelepok di tanah itu tiba-tiba melesat. Kaki kanannya menendang dengan deras. Dukek, tendangan keras itu menghantam dada si benang malaikat tanpa pendekar tua ini sempat mengelak. Tubuhnya terpental dan lalu terjengkang di pasir. Dari mulutnya menyembur darah segar. Pembokong jahanam, teriak iblis pedang biru. Pedang mustikanya langsung membabat. Sinar biru pekat berkiblat di gelapnya malam. Sesaat kemudian, kepala si pengupas kepala menggelinding di atas pasir. Melihat kejadian itu, pengemis kaki kayu merasakan tengkuknya dingin. Begitu banyak tokoh-tokoh silat kelas 1 di sekelilingnya. Tak mungkin baginya untuk menghadapi mereka semua. Tapi, untuk menyerah begitu saja tentu tak mungkin dilakukannya. Maka, dia pun berpaling pada nenek hitam bergigi emas. Jika kau berikan obat penawar racun itu padaku, aku bersedia meninggalkan teluk ini dan melupakan semua silang sengketa di antara kita. Silang sengketa katamu, si nenek tertawa. Ini bukan silang sengketa, kaki kayu. Kau memberontak terhadap kerajaan. Kau berkomplot untuk merebut tahta Sri Baginda. Memimpin pembunuhan terhadap prajurit dan perwira, serta kami, tokoh-tokoh silat kerajaan. Dosamu setinggi langit, sedalam lautan. Jika kami berikan obat penawar racun itu, apa yang bisa kau berikan kepada kami? Iblis pedang biru bertanya. Pengemis kaki kayu menggerendang. Apa yang kau minta? Sentaknya. 1 tanganmu dan 1 matamu, sahut iblis pedang biru. Aku memilih bertempur melawanmu sampai ada yang mati di antara kita. Sebagai jawaban, iblis pedang biru melintangkan pedangnya di depan dada, melompat turun dari kuda. Pengemis kaki kayu susul melompat. Begitu berhadapan dengan lawan, kaki kayunya yang terbuat dari kayu yang merupakan senjata langsung ditusukkan ke bawah perut iblis pedang biru. Yang diserang babatkan pedangnya ke bawah. Terang, pedang dan kaki kayu beradu keras. Sungguh hebat, pedang sakti dan tajam itu tidak sanggup memutus ataupun merusak kaki kayu itu. Sadarlah iblis pedang biru kalau kaki kayu lawan tidak bisa dianggap sepele. Maka, dia pun mengirimkan serangan kilat pada titik kelemahan lawan, yakni tubuh sebelah kiri yang menjadi tumpuan kekuatan pengemis kaki kayu. Berkelahi di atas pasir yang digenangi air laut ternyata bukan hal yang mudah bagi pengemis kaki kayu. Meskipun dia memiliki keentengan tubuh yang tinggi, namun tak jarang kaki kirinya yang menjadi tumpuan bobot tubuhnya melesat ke dalam pasir, sedangkan kaki kayunya beberapa kali terseok akibat lekatan pasir dan genangan air. Ketika lawannya mengajak bertempur berputar-putar, tokoh silat yang ikut terbujuk memberontak ini jadi kerepotan dan keteter. Lalu, sewaktu satu tusukan pedang melukai pinggul kirinya, pengemis kaki kayu mulai kehilangan akan kepercayaan diri. Hal ini membuatnya menjadi nekat dan coba menyerang dengan segala kekuatan dan kemampuan yang ada. Akibatnya, dengan mudah dia dijadikan bulan-bulanan ujung pedang oleh iblis pedang biru. Pengemis kaki kayu hanya sanggup bertahan sampai 14 jurus di muka, bahkan sempat menggebuk kakek berambut putih itu dengan kaki kayunya, walau tidak tepat. Namun, untuk itu dia harus membayar mahal dengan jiwanya sendiri.
Ujung pedang menembus dada kirinya, tepat di arah jantung. Teluk yang gelap kini diselimuti kesunyian. Hujan telah berhenti, angin badai mulai mereda. Pertempuran antara dua pasukan juga sudah berhenti, meninggalkan puluhan korban. Mulai dari prajurit rendah sampai perwira dan tokoh silat. Pendekar 212 melompat ke atas kuda. Dia menjura ke arah nenek hitam bergigi emas dan para tokoh silat istana. Ada satu urusan lagi yang harus kuselesaikan. Aku minta diri. Dan kau, Nek, aku sangat berharap di lain waktu dapat bertemu lagi denganmu. Hai, kau mau kemana, pendekar gagah? Ikut kami dulu ke kota raja, berseru iblis pedang biru. Namun, Wiro telah menggebrak kudanya. Astaga, aku baru ingat dia. Di mana pangeran pemberontak itu? Berseru iblis pedang biru. Yang menjawab adalah nenek hitam bergigi emas. Menurut pendekar 212 tadi, dia telah menotok, lalu mengikat pangeran itu pada sebatang pohon di bukit tak berapa jauh dari mulut goa sebelah selatan. Sebelum air pasang naik lebih tinggi, sebelum goa terendam, kita harus mengirimkan orang untuk menyelamatkannya. Pangeran gila itu tidak tahu apa-apa. Dia hanya dipakai sebagai alat oleh si tapak api dan Ki Demang Wesi. Kepala desa pemberontak itu, aku baru ingat, dia tidak kelihatan, ujar iblis pedang biru. Si nenek muka hitam mengangguk. Justru itulah yang hendak diurus oleh pendekar 212. Kewajiban kita saat ini adalah mengurus jenazah kawan-kawan. Semula Winayu Tindi berniat hendak menjauh ketika seekor kuda dengan penunggang yang terbujur menelungkup bergerak mendekatinya. Namun, ketika tinggal beberapa langkah saja lagi dan dia mengenali siapa orang yang tertelungkup di atas punggung binatang itu, kagetlah gadis ini. Pak D, teriak si gadis. Dia melompat dari atas kudanya, lalu lari ke arah orang di atas kuda. Pak D, kau pingsan atau bagaimana? Tubuh dan wajah Ki Demang Wesi ditepuk-tepuknya. Tapi, tubuh itu tidak bergerak dan dipanggil-panggil tetap tidak menjawab. Dengan susah payah, Winayu Tindi menurunkan tubuh Ki Demang Wesi. Karena di bagian itu air laut telah mencapai ketinggian di atas mata kaki, gadis terpaksa menarik tubuh lelaki yang dianggapnya sebagai ayah sendiri itu ke bagian yang agak ketinggian, lalu membaringkannya di situ. Kebetulan ada sebatang pohon kelapa. Punggung dan kepala Ki Demang Wesi disandarkannya ke batang kelapa. Lalu, kembali dia berusaha membangunkan orang yang disangkanya pingsan itu, karena dia tidak melihat adanya bekas-bekas luka. Setelah berusaha berulang kali tak juga berhasil, akhirnya Winayu Tindi mulai keluarkan suara sesenggukan menahan tangis. Winayu Tindi tidak tahu entah berapa lama dia tegak menangis di tempat itu, ketika di kejauhan dilihatnya ada seorang penunggang kuda muncul dan memacu kudanya ke arah tempat dia berada. Yang datang ternyata adalah pemuda yang dikenalnya sebagai penculik dirinya dan yang sebelumnya juga telah menyuruhnya agar menjauh dari daerah pertempuran. Wiro melompat turun dari kuda, lalu menghampiri Winayu Tindi. Anak manis, kau kulihat menangis. Apakah kau menangisi orang itu? Dia cuma pingsan karena ditotok. Saudara, lekas kau tolong dia. Lepaskan totokannya, berkata Winayu Tindi. Kecintaanmu pada Ki Demang Wesi besar sekali, bukan? Tentu saja, dia adalah Pak Deku, orang yang kuanggap seperti ayahku sendiri, sahut sang dara. Justru dia adalah manusia paling keji dan paling terkutuk dalam hidupmu, ujar Wiro. Maksudmu, tanya Winayu Tindi tak mengerti. Ingat, aku berjanji akan menerangkan padamu siapa pembunuh kedua orang tuamu dan juga kusir delman itu. Dialah orangnya, Winayu Tindi seperti disambar petir. Tak percaya pada apa yang didengarnya. Aku tidak percaya. Kau berdusta, memfitnah. Dia orang yang aku anggap seperti ayah sendiri. Pak Deku, jika kau tidak percaya, kau tanya sendiri, jawab Wiro, lalu lepaskan jalan suara Ki Demang Wesi tapi tubuhnya tetap dalam keadaan tertotok. Pak D, benar kau yang membunuh ayah dan ibu? Winayu Tindi bertanya begitu melihat Ki Demang Wesi gerakan mulut. Siapa yang mengatakan fitnah dan bohong besar itu, anakku? Winayu Tindi menuding ke arah pendekar 212 Wiro Sableng. Ki Demang Wesi meludahi pemuda itu. Bangsat, kau memang tidak kupercaya sejak semula. Dialah yang membunuh kedua orang tuamu, Winayu. Dia pemuda yang hendak kutangkap tempo hari, tapi berhasil melarikan diri. Keparat kalau begitu, tunggu dulu, saudari, jangan mudah tertipu, kata Wiro cepat begitu dilihatnya sang dara menjadi galak dan melangkah ke hadapannya. Aku punya saksi hidup jika kau tidak percaya padaku. Kedua orang tuamu dibunuh karena mereka menolak untuk bergabung dengan komplotannya, memberontak pada kerajaan.
Ayahmu mengancam akan melaporkan komplotan itu ke kota raja. Ki Demang Wesi lalu membunuh ayahmu, juga ibumu, dan kusir delman itu untuk menutup rahasia. Bahkan ibumu, dia merusak kehormatan ibumu sebelum membunuhnya. Dusta, fitnah, teriak Ki Demang Wesi. Apa yang dikatakan sahabat mudaku itu tidak dusta. Kau memang manusia paling busuk di dunia ini, Ki Demang Wesi. Aku menjadi saksi atas apa yang diucapkan pendekar 212 tadi. Tahu-tahu di tempat itu telah muncul nenek hitam bergigi emas. Winayu anakku, jangan percaya pada omongannya. Dia juga sama dustanya dengan pemuda itu, teriak Ki Demang Wesi. Si nenek ganda tertawa, lalu lemparkan segulung kertas pada Winayu Tindi seraya berkata, "Bacalah, itu surat perintah dari Sri Baginda untuk menangkap Ki Demang Wesi. Surat itu sudah lama kusimpan. Hanya saja keadaan tidak memungkinkan aku mengeluarkannya lebih cepat." Winayu Tindi membuka gulungan kertas, lalu membaca tulisan yang tertera di situ. Di sebelah bawah terdapat cap kerajaan. Perlahan-lahan surat itu terlepas dari tangan Winayu Tindi, melayang jatuh ke dalam air laut. Tiba-tiba gadis itu menjerit dan lari ke hadapan Wiro. Sebelum pendekar itu sadar apa yang dilakukan Winayu, Wiro merasa kapak naga geni 212 yang terselip tersibak di pinggangnya ditarik lepas. Lalu, ada sinar putih berkiblat disertai gaungan keras. "Winayu, jangan!" seru Wiro ketika melihat gadis itu menghantamkan kapak ke batok kepala Ki Demang Wesi. Dia berusaha melompat untuk menangkap tangan gadis itu. Tapi, nenek hitam bergigi emas memegang bahunya hingga gerakannya tertahan. Di depan sana, terdengar pekik Ki Demang Wesi. Darah muncrat dari batok kepalanya yang hampir terbelah. Winayu Tindi menyusul menjerit ketika melihat dan menyadari apa yang barusan dilakukannya. Lalu, gadis ini berdiri terhuyung. Satu tangan menekap wajah, tangan yang lain melepaskan kapak naga geni 212. Wiro cepat menyambut senjata mustika itu sebelum jatuh ke air, lalu menopang tubuh sang dara agar tidak terjungkal. Pasang semakin naik, malam bertambah gelap, dan udara dingin menusuk tulang. Wiro menuntun gadis itu, lalu menaikkannya ke atas punggung kuda. Jiwa yang tergoncang membuat Winayu menjadi lemas dan limbung. Terpaksa pendekar 212 ikut naik ke punggung kuda dan duduk di sebelah belakang sang dara, menjaganya agar jangan sampai jatuh. Tiba-tiba ada suara mengiang. "Pendekar muda, aku merasa cemburu pada gadis cantik itu. Kapan kira-kira aku bisa naik kuda berdua-dua denganmu?" "Hik hik hik." Wiro berpaling. Astaga, nenek hitam bergigi emas tak ada lagi di tempat itu. Tapi, pasti sekali dialah yang barusan mengirimkan ucapan jarak jauh itu. Murid Sinto Gendeng hanya bisa menyerigai. Dan hidungnya jadi kembang kempis ketika Winayu Tindi menyandarkan kepalanya ke dadanya.